Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita buka acara kuliah pada hari ini, kuliah ilmu fikih dengan pembacaan umul kitab. Hayya nabda al-muhadarah fi hadzal yaum bi qiraati suratil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, syukran katsira wal an nabda al-muhadarah fi au tahtal maudu' ilmul fiqh wa usulul fiqh. Ilmu fiqh, ma huwal fiqh wa ma huwa usulul fiqh. Kita akan diskusi pada hari ini tentang apa itu ilmu fikih. Ilmu fikih, apa itu ilmu fikih? Nah, ini karena ini adalah kuliah ilmu fikih ya, kuliah ilmu fikih. Saya punya buku namanya Pengantar Studi Ilmu Fikih, ya. Jadi saya harapkan punya ini biar punya pemahaman yang sama. Saya tidak ingin ada mahasiswa yang sangat paham, tapi ada mahasiswa yang tidak sangat paham. Saya ingin semuanya paham tentang fikih, sehingga agar semuanya punya ini untuk mempercepat pemahaman. Nah, fikih secara kamus bahasa Indonesia itu berarti hukum Islam, mudahnya lah, mudahnya ya. Kalau kita merefer narji ilal Islam wa ila ma huwal Islam wa ma huwal ihsan wa ma huwa iman. Na'lam anal fiqh huwa syariah. Fikih itu sama dengan syariat. Jadi dalam Islam itu ada Islam, syariah, ada tauhid, kemudian atau akidah, dan yang ketiga ada akhlak tasawuf. Semua orang belajar dalam Islam nanti kembali kepada tiga ini. Nah, dari tiga ini mana posisinya fikih? Fikih itu ada pada Islam. Nah, kalau dalam hadis dikatakan Islam itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa antuqima shalah wa antutiyaz zakah wa antasuma ramadan wa antahujjal baital haram liman istata'a ilaihi sabila. Itu kan ada syahadat, kemudian ada sholat, ada puasa, zakat, dan haji. Islam itu yang dasar. Tapi syariat Islam tidak hanya itu, ya ada sedekah, ya ada berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada hewan, dan sebagainya, itu kan. Nah, disitulah maka disebut dengan tadi Islam, syariat, di dalam bagian itu ada namanya fikih. Fikih itu berarti pemahaman. Lihat tafaqquhu fid dini kalau dalam Al-Qur'an ya. Tafaqquhu fid dini, pemahaman. Dulu di masa Rasulullah pernah berdoa untuk Ibnu Abbas. Pakai doa yang berkaitan dengan istilah fikih. Allahumma faqihhu fid din wa alim ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman yang baik dalam agama Islam, wa alim ta'wil, dan berilah pengetahuan dia tentang tafsir. Ini apa? Doanya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah masih saudaranya sendiri, keponakan sendiri, yang berkhidmat untuk Nabi Muhammad SAW. Waktunya dihabiskan. Padahal Ibnu Abbas masih remaja pada saat itu. Remaja kan pinginnya
foya-foya, hura-hura mungkin ya umumnya, atau minimal ya nggak mau yang ribet, nggak mau berkhidmat. Tapi ini Ibnu Abbas luar biasa. Sehingga semua keperluan Nabi kalau mau keluar rumah, mau pergi kemana-kemana itu pasti kembali kepada layanan namanya Ibnu Abbas tadi itu. Jadi ke sana kemari, sandalnya disiapkan, kalau mau sholat tahajud itu ya air wudhunya disiapkan. Kalau mau sholat ya sarungnya tempat sholatnya disiapkan. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Nah, malam hari Rasulullah bangun sholat tahajud, ternyata Ibnu Abbas sudah bangun. Dan Ibnu Abbas menyiapkan sandal, menyiapkan air, menyiapkan sandal, kemudian menyiapkan air wudhu dan sebagainya kepada Rasulullah. Rasulullah itu terenyuh, ini ada anak muda masih saudara sendiri kok begitu baiknya, bagusnya. Akhirnya ya Allah keluar doa tadi. Ya Allah, ya Allah faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman keislaman yang baik, wa alimhu ta'wil, dan berikanlah dia pengetahuan tentang tafsir. Ta'wil itu waktu itu artinya sama dengan tafsir. Makanya doa Ibnu Abbas, doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu betul-betul moncar, mandi. Ibnu Abbas menjadi seorang mufasir hebat. Anak muda menjadi referensi para sahabat senior. Kalau ada apa-apa, sahabat Abu Bakar tanyanya ke siapa? Ibnu Abbas. Ini kan keren ya. Udah baru masih muda, tapi karena apa? Karena beliau ma'asyarah. Beliau selalu berkhidmat kepada Nabi. Apa yang dilakukan Nabi, apa yang disampaikan Nabi, pasti beliau mendengarkan semuanya. Karena itu banyak ilmunya Ibnu Abbas. Sehingga wajar kalau para sahabat senior itu tanyanya kepada Ibnu Abbas meskipun masih junior, terutama soal tafsir Al-Quran. Kita juga tahu ada tafsir Ibnu Abbas yang menjadi rujukan. Ya, karena beliau dekat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita tentang arti apa itu dengan fikih. Fikih apa? Fikih liyatafaqahu fiddin. Artinya pada dasarnya adalah pemahaman. Tetapi kemudian arti fikih itu kemudian lebih spesifik. Kalau pemahaman Islam itu lebih luas, maka kemudian kalau dalam catatannya Imam Ghazali dikatakan bahwa ilmu fikih dalam arti sempit, apa arti sempit? Al ilmu bil ahkamish asyariyati al amaliyati al mutasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil terperinci, ya, ini terjadi pada abad ke-3 atau 4 Hijriah. Jadi pengertian yang lebih spesifik tadi itu baru didapati pada 300 tahun kemudian Hijriah. Diketahui pada saat itu. Kalau sebelumnya enggak. Nah, kitab-kitab yang dikaram sebelum itu masih campur antara fikih dengan hadis. Misalnya kalau kita baca kitab Muwatta, itu dalam kitab Muwatta itu ya campur, ya ada fikihnya, ya ada hadisnya, ya ada tasawuf, mungkin nyebut-nyebut tasawuf, ada artinya kajiannya tidak murni pure fikih atau tidak murni pure hadis. Kadangkala Imam Malik dalam kitab Muwatta menyebut hukumnya ini apa, hukumnya ini apa. Kenapa? Karena waktu itu masih campur baur ilmu pengetahuan satu dengan yang lainnya. Fikih dengan hadis masih campur baur. Baru punya arti yang spesifik pada abad ketiga Hijriah ke atas ya. Itu baru punya arti yang spesifik. Nah, kita kembali kepada definisi tarif at-ta'rif fi
ilmil fiqh ma huwal fiqh. Al fiqh wa al ilmu bil ahkami syariah al amaliyah al muktasabu min adillati at-tafsiriyah. Nah, ma huwal ilm, apa yang disebut dengan ilmu. Nah, ini ilmu itu beda dengan apa? Beda dengan dogma, ya. Dogma itu akidah, soal teologi, dogma gitu kan. Nah, ini kalau ini soal ilmu itu adalah sesuatu yang dinamis, yang bisa berubah. Bedanya dengan dogma di situ. Beda dengan dogma, selamanya ya begitu, nggak boleh taat. Makanya fikih dikenal dengan al-ilmu. Kita tidak heran jika ilmu fikih bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Yang kedua adalah al-ahkam asyariyah, hukum-hukum syar'i. Yang dimaksud dengan hukum-hukum syariah adalah hukum-hukum ketentuan-ketentuan syariat berupa wajib, sunnah, makruh, haram, mubah yang digali dari syariat. Ya. Hukum-hukum yang digali dari syariat berupa wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Ini artinya begitu. Ya, jadi berbeda dengan hukum positif. Itu bukan dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ilmu atau hukum al-ahkam al-adiyah, misalnya hukum-hukum yang bersifat adat. Kalau urfiyah, hukum-hukum yang bersifat uruf. Ada hukum adat di Indonesia. Ini juga bukan bagian dari hukum syar'i, ya. Makanya hukum syariah harus dipisahkan dengan hukum positif. Hukum positif itu apa? Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia, tidak khusus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nanti kira-kira itulah ya gambaran. Nanti soal ada hukum syar'i yang ditetapkan menjadi hukum positif, ini kita akan diskusikan berbeda lagi. Misalnya ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Kan zakat itu kan domainnya hukum syar'i, tetapi dibuat undang-undang di negara kita. Bagaimana statusnya? Apakah ini hukum syar'i ataukah ini hukum positif ataukah ini hukum kedua-duanya? Nah, hukum syar'i ya, hukum positif juga iya. Kita akan bahas pada kesempatan lain, gitu kan? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-amaliyah. Amaliyah itu artinya bersifat praktis. Hukum-hukum yang bersifat amaliyah, hukum-hukum yang bersifat praktis. Dia tidak bersifat i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu hukum yang berkaitan dengan keyakinan, tauhid. Ya. Keyakinan bahwa Allah ada itu tauhid misalnya. Jika Allahu Akbar, Allah ada apa enggak? Itu bukan urusan fikih. Urusan tauhid. Tauhidnya harus sudah selesai. Keyakinan kepada Allah harus sudah selesai, sudah yakin dia, baru kemudian Allahu Akbar. Kalau dia belum selesai, berarti belum yakin dan itu urusannya bukan fikih, urusannya urusan tauhid. Sama dengan amalia itu lawan kata dari berbeda dari kolbiyah hulukiyah. Perbuatan-perbuatan hati masih di batin ada dalam hatinya. Saya mau mencuri sepeda itu tapi dalam hati. Beda kalau saya mau mencuri. Saya mencuri langsung sepeda itu. Ada hukum fikihnya. Kalau dalam hati itu bukan fikih. Itu adalah urusan tasawuf. Kalau urusan hati, ikhlas, hendaknya itu urusan tasawuf. Kalau fikih ngurusi dia syarat rukunnya terpenuhi apa enggak sholatnya. Syarat rukun puasanya terpenuhi apa tidak. Ya kan? Syarat rukun haji terpenuhi apa tidak. Itu soal fikih. Ya, soal fikih. Bukan soal tasawuf, juga bukan soal tauhid. Kalau tauhid fokus ke i'tiqadiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fikih kalau tasawuf berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan kolbiyah hulukiyah. Nah,
Kemudian al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, digari dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih itu sudah dalilnya sudah nyebut terperinci. Apa yang disebut dengan dalil terperinci? Dalil yang sudah khusus menyebut kepada tertentu. Misalnya hurrimat alaikum ummahatukum, haramkan atas kalian ibu-ibu kalian, menikahi ibu-ibu kalian. Hukum menikahi ibu-ibu kalian dengan dalil itu, dalil hurrimat alaikum ummahatukum, itu sudah namanya fikih. Ya, namanya sudah fikih. Ya. Kemudian itu tadi al-ilmu bil ahkam syariah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsil. Dalam kitab apa? Yaitu kitab karya Profesor Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Usul Fiqh. Beliau adalah guru besar fikih usul fikih di Al-Azhar, Kairo ya. Tetapi menurut At-Timyati dalam kitab beliau Hasyiat Timyati ala Syarhil Waraqat, kitab kecil tapi perlu kita jadikan perbandingan. Apa yang disebut dengan fikih? Fikih adalah al-fiqhu huwa ma'rifatul ahkami asyariyah allati tariquha al-istihad. Yang disebut fikih adalah mengetahui hukum syar'i dengan metode istihad. Metodenya istihad. Jadi hukum-hukum syar'i yang cara penggaliannya dengan metode istihad itu namanya fikih. Nah, ini definisi ini At-Timyati menambahkan kata kunci yaitu bahwa metode untuk menghasilkan fikih haruslah menggunakan istihad. Karena itu hal-hal yang tidak perlu diistihati, ya, soal sholat 5 waktu, soal haji ke Mekah kan sudah jelas, clear. Nggak ada lapangan istihad di situ. Sudah final. Sudah final. Nah, tetapi kalau bagaimana hukumnya haji di dunia metaverse itu boleh didiskusikan melalui berbagai forum dan juga istihadnya para ulama. Hasilnya gimana ya? Nanti didiskusikan gimana. Boleh nggak haji di dunia metaverse? Dunia yang kemarin viral, rame di Saudi Arabia membuat metaverse yang mendekatkan kepada Masjidil Haram. Nggak usah ke sana, cukup di rumah, tapi jalan-jalan pakai akun virtual, seolah-olah haji dan umrah di Tanah Suci Mekah. Ya, ini terjadi demikian. Tapi kalau sekarang Saudi Arabia sudah membolehkan haji tanpa karantina, berarti sudah keadaan lebih baik dan dunia metaverse nanti bisa hilang ditelan bumi ya. Sudah nggak dibutuhkan lagi. Tapi bahwa alam apa yang terjadi 1, 5, sampai 10, 20 tahun ke depan hanya Allah yang tahu. Manusia hanya punya ilmu futurologi, ilmu masa depan. Nah, kembali ke sini. Jadi pakai metode istihad. Jadi, dan metode istihad itu untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak ada di masa Nabi. Ya, yang perlu diistihad. Ya. Kenapa? An-nususu mutanahiyatun wal waqa'i'u ghairu mutanahiyah. Katanya Ibnu Rus, beliau mengatakan nas-nas itu sudah the end, sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah enggak ada final, sudah habis, sudah selesai. Ketika Rasulullah meninggal dunia sudah enggak ada lagi, Al-Qur'an hadis sudah pergi. Wal waqa'i'u ghairu mutanahiyatin, sementara peristiwa-peristiwa itu tidak pernah berhenti. Nah, disinilah kemudian kita perlu melakukan istihad. Nanti kita diskusi sendiri khusus apa itu istihad dan bagaimana itu istihad. Ya. Nah, kita lanjut ya. Saya kira sudah bisa dipahami. Kita lanjut sekarang. Jadi fikih itu tadi yang dibahas di dalam fikih adalah hukum juz'i dan dalil yang tafsili. Hukum juz'i adalah hukum yang sudah menunjuk pada objek tertentu. Misalnya haramnya khamr. Kalau haram saja, haram adalah bla bla bla, itu kajiannya usul fikih.
Tapi kalau sudah haramnya makan daging babi, bangkai, ini bagiannya usul fikih, ya, bagiannya ilmu usul fikih. Lawannya juz'i adalah hukum kuli. Kalau kuli tadi global, haram apa, sunnah apa, makruh apa, haram, mubah apa. Demikian juga yang dibahas di dalam fikih adalah dalil-dalil yang sudah terperinci. Dalil-dalil yang sudah menunjukkan hukum tertentu. Nah, misalnya apa? Aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, perintah untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan zakat. Ini perintahnya wajib atau tidak. Kalau sudah menunjuk ke sholat, wajib sholat 5 waktu. Wajib zakat. Misalnya ya, wajib zakat. Ini namanya dalil yang terperinci. Tapi kalau masih disebut Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu, jalan terus, kemudian ada dalil qat'i dzonni masih bicara tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu dan seterusnya, itu namanya dalil yang ijmali, yang masih sifatnya global dan bukan kajian fikih. Fikih itu mengkaji yang dalil tafsili, kemudian juga hukum yang juz'i. Untuk apa kira-kira? Tujuan akhir dari mempelajari fikih adalah mempraktekkan hukum-hukum Allah dalam fikih tadi itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau sudah tahu sah syarat rukun sholat, syarat rukun puasa, syarat rukun haji, syarat rukun zakat, syarat rukun ibadah, muamalah, munakahah, dan seterusnya. Kalau kita belajar fikih, tujuan akhirnya adalah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kalau kita lihat, tengok Nadhum Jubat, karangan Ibnu Ruslan, Nadhum Jubat, beliau mengatakan, alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil asan. Barang siapa orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Jadi sebelum para penyembah berhala, dia akan disiksa terlebih dahulu daripada orang lain. Orang yang punya ilmu fikih misalnya, tapi nggak mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan diadab sebelum para penyembah berhala. Tujuannya sekali lagi adalah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya Nahtatim Al-Muhadarah Yadal Yaum bi Qiraati Suratil Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal salafi. Salihatu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Syukran katsira. Wa fiq ilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.